Seputar informasi kembali kami hadirkan di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Catrina dan rekan saya Afni, Keisha, Emi, Agus beserta Setri akan membawa berita-berita terbaru dan terpercaya. Kamis meninggalnya prajurit muda TNI Angkatan Darat Prada Luki Jebril Sampranamo menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan adanya tindak kekerasan sebelum kematiannya. Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus 2025 setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Airanama. Sebelum meninggal, Prada Luki sempat dirawat 4 hari di rumah sakit karena luka-luka yang memunculkan dugaan kekerasan fisik. Menyikapi hal ini, Kodam 9 Udayana membentuk tim investigasi dan telah memeriksa sedikitnya 20 prajurit TNI Angkatan Darat untuk dimintai keterangan. Wakil Kepala Penerang Kodam 9 Udayana, Letkol Amir Syafruddin, menjelaskan bahwa 4 prajurit telah diamankan oleh Detasemen Polisi Militer Kupang untuk pemeriksaan lebih lanjut. 4 orang statusnya masih dalam pemeriksaan. Apakah mereka terduga pelaku atau diamankan untuk kepentingan penyelidikan, kita semua belum bisa pastikan. Semua masih menunggu hasil investigasi, ujar Amir. Amir juga menegaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan profesional, serta menjunjung asas praduga tak bersalah. Kita menjunjung asas praduga tak bersalah. Semua proses mengacu pada hukum yang berlaku. Kasus ini bermula dari laporan dugaan penganiayaan di lingkungan satuan tempat Prada Luki bertugas. Informasi yang beredar di media sosial sempat menyebut adanya kekerasan fisik dan dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh beberapa senior terhadap korban. Namun, pihak TNI menegaskan bahwa seluruh keterangan yang beredar masih menunggu verifikasi resmi dari Auditorat Militer dan penasihat hukum terdakwa. Sementara itu, keluarga Prada Luki masih menunggu hasil penyelidikan resmi dan meminta keadilan atas kematian putra mereka. Kami berharap kasus ini diusut tuntas dan pelaku dihukum seberat-beratnya, ujar perwakilan keluarga di Kupang. Prada Luki, lulusan pendidikan TNI Angkatan Darat di Buleleng, Bali, resmi bertugas di Nagekeo pada Mei 2025. Ia baru 2 bulan berdinas sebelum peristiwa nahas itu terjadi. Jenazah almarhum telah dimakamkan di kampung halamannya dengan upacara militer sederhana. Pihak TNI menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan transparan. Hingga kini, proses investigasi gabungan antara Sudin Pom Kupang dan tim intelijen masih berlangsung guna mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Fakta kunci terkini, pihak Kodam 9 Udaya menyebut bahwa 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Luki. Dari 20 tersangka tersebut, salah satu adalah perwira muda dari jajaran TNI. Masih ada kemungkinan tersangka baru akan ditetapkan karena sekitar 16 saksi masih diperiksa dan berpotensi diubah statusnya menjadi tersangka. Proses hukum belum dilimpahkan ke persidangan meskipun sudah lebih dari 40 hari sejak kematian Prada Luki. Keluarga merasa proses berjalan sangat lambat. Menurut keterangan resmi, motif awal dugaan kekerasan adalah pembinaan prajurit, namun masih dalam pengalaman penyelidik. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, mendesak agar hubungan senior dan junior di TNI dievaluasi supaya tidak lagi didasarkan pada kekerasan. Penetapan tersangka yang relatif banyak menunjukkan bahwa pihak militer mengambil kasus ini serius, namun kejelasan mengenai peran masing-masing tersangka dan kapan persidangan akan digelar belum dipublikasikan secara terbuka. Keluarga korban mempertanyakan transparansi dan kecepatan penanganan. Meskipun tersangka sudah ada, belum ada kejelasan kapan sidang dilaksanakan. Sebagai warga sipil, penting untuk menunggu hasil resmi dari penyidik dan pengadilan agar tidak terjadi salah kaprah dan spekulasi yang merugikan pihak manapun. Jumlah terdakwa sebanyak 22 prajurit TNI Angkatan Darat yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus ini. Mereka adalah senior Prada Luki di Batalion Teritorial Pembangunan. Berikutnya, dengan menghadirkan kelompok terdakwa dan saksi yang berbeda. Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dan potensi pemecatan dari dinas militer.
Salah satu terdakwa perwira, Letu Infanteri Ahmad Faisal, didakwa dengan pasal berlapis. Orang tua dan keluarga Prada Luki yang juga hadir sebagai saksi di persidangan mengungkapkan kesedihan mendalam dan menuntut agar para pelaku dihukum seberat-beratnya, termasuk hukuman mati dan pemecatan, karena menilai perbuatan mereka sangat biadab dan dakwaan auditor militer terlalu ringan. Terungkap dalam persidangan bahwa Prada Luki dan rekan-rekannya mengalami penyiksaan, termasuk dicambuk dengan selang, dipukuli, dan dipaksa mengaku LGBT dengan area sensitif diolesi cabai. Salah satu terdakwa, Ledda Tarik Singaruju, telah meminta maaf kepada keluarga korban dan berjanji akan bertanggung jawab. Proses hukum masih berlangsung di Pengadilan Militer 3, 15 Kupang, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan berikutnya. Demikian rangkaian informasi yang bisa kami hadirkan dalam berita kali ini. Saya Septri Sinaga, mewakili seluruh rekan bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam berita berikutnya. Selamat siang.